Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibnu Ngoprek yang setelah sekian lama tenggelam gak update video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan rasio atau gearbox ereking tahun tua dan tahun muda. Nah, ini saya akan mulai menjelaskan dari tahun tua. Nah, kita perbedakan semua apa bedanya tahun tua. Nah, ini tahun tua ya, ini tahun muda. Kita akan bedakan apa bedanya tahun tua dan tahun muda. Yuk, kita mulai. Kita bahas dari yang paling kecil dulu. Dari capit udang ya. Oke. Sekarang kita bedakan kodenya. Capit udang. Ini untuk tahun tua semua berkodekan 3M5. Nah, seperti ini. Bisa jelas? Nah, ini yang kode 3M5 dimulai dari tahun 80, dimana produksinya kode 3M5 ini tahun 80 pertamanya. Ini yang berkodekan 3M5 dari tahun 80 sampai 2001 masih 3M5 kodenya. Nah, ini untuk tahun tua. Tahun 80 sampai 2001 kode 3M5. Nah, ini perbedaannya. Capit udang totalnya ereking ada 3 buah. 1H ini nomor 1, 2 ini nomor 2, 3 nomor 3. Nah, untuk pennya seperti ini, tidak ada lubang pen panjangnya. Ini capit udang untuk ereking tahun muda. Nah, ini mulai dari tahun 2002 sampai ereking terakhir 2009 dengan kode 36L. Ini tahun 2002 sampai 2009 36L. Dibaliknya sama seperti ini. Nah, ini lebih ribet. 1 SW nomor 1 yang di 3M5 di sini 1 SW, yang nomor 2 di sini 2S16, yang nomor 3 3ST. Nah, ini untuk fungsi 3M5 dengan 36L sama persis, nggak ada beda. Fungsi sama persis, nggak ada beda. Yang berbeda hanya kode. Untuk as capit udangnya nih, as capit udang panjang ini tahun muda berlubang. Untuk tahun tua Cobra tidak berlubang. Nah, ini bedanya. Ini untuk panjang sama ya, persis. Ini tahun tua dari tahun 80 sampai tahun 94 seperti ini tanpa lubang. Tahun 95 ada lubang. Nah, seperti itu. Sekarang kita bahas dari ini, bisa dibilang banyak yang nyebut ini gula-gula, ada yang nyebut botolan. Nama mekanismenya adalah shift drum. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Ini yang tahun tua, ini tahun muda. Gula-gula atau shift drum tahun tua ini pertama kali diproduksi tahun 80. Ini dipergunakan di RE King, REK, RXS, RX Special dari tahun 80 sampai tahun 94 sampai 95 awal lah kita masuknya ini. Ini tahun tua. Seperti ini perbedaan tangannya. Kita mulai dari tahun tua. Nah, ini yang tadi tahun tua, yang dari tahun 80 sampai 95 awal. Perbedaannya letaknya pertama di sini. Nah, kita bawa yang tahun muda. Nah, ini perbedaan paling identik, paling terlihat. Ini tahun muda seperti ini nih bentuknya. Terlihat mekanismenya lebih simpel kalau tahun muda. Nah, kita ujung baliknya ya. Nah, ini tahun tua ada coakan seperti ini. Ini coakan untuk sebutan kita biasa sebut per gotri, per netral atau pelor netral yang biasa kita sebut. Nah, kalau tahun muda nggak ada, mekanismenya lebih simpel seperti ini. Tahun tua mekanismenya sangat banyak, sangat bisa dibilang ribet lah, teknologinya jadul. Jadi untuk perangkatnya seperti ini. Ini perangkat shift drum gula-gula tahun tua. Ini stoppernya berkodekan 18 dan ada per netral. Nah, seperti ini. Ada gotri, ada per yang di dalam mur ini. Letaknya ada di crankcase kiri, sebelah switch netral. Ini tahun tua.
Nah, masuk seperti ini fungsinya. Ini stoppernya yang letaknya ada di crankcase kanan. Mungkin agan-agan juga udah pada tahu lah ya. Nah, letaknya ada di sini. Nih, seperti ini. Nah, ini untuk stopper tahun tua, stopper ship drum tahun tua. Kita bedakan dengan stopper ship drum tahun muda. Nah, seperti ini. Ini stopper ship drum tahun muda. Lebih kecil diameter rodanya dan tahun tua lebih lebar. Lekukannya juga lebih menekuk tahun tua. Nah, seperti itu. Ini stopper tahun muda, ini stopper tahun tua ya. Ini kalau untuk per stoppernya mau tahun muda tahun tua sama saja. Sekarang kita jelaskan produksi tahunnya. Nah, untuk di stopper tahun muda, ship drum tahun muda, ini awal diproduksi tahun 95 akhir sampai 2009. Nah, untuk King Master dari tahun 95 akhir sampai 2001, ini udah muda. Udah pakai ship drum kayak gini, cuman capit udang masih berkodekan 3M5. Yang ini tadi 3M5. Seperti itu. Kalau untuk tahun muda, nih dari tahun 2002 yang tadi saya bilang sampai 2009, ship drumnya udah muda, tapi kode capit udangnya 36L. Dan as capit udangnya bolong untuk yang panjangnya. Untuk yang pendeknya tetap tidak bolong. Ini yang pendek untuk as capit udang nomor 2. Ini yang panjang untuk as capit udang nomor 1 dan nomor 3. Seperti ini. Setelah selesai kita bahas di bagian capit udang, ship drum, kita bahas perbedaan gearboxnya. Nah, ini tunggu ya, ini untuk fungsi semua alur ini sama aja, nggak ada beda. Tahun tua tahun muda kita pasang di mana aja PNP, tidak ada rubah, tidak ada yang harus dirubah. Yang penting mekanismenya lengkap, kelengkapannya. Contohnya kita punya King tahun 83. Kan bawaan motornya otomatis yang tahun tua. Kita pakai yang tahun muda, ship drumnya bisa. Asal harus lengkap dengan mekanismenya. Contohnya kita harus ready dengan stoppernya yang tahun muda. Jangan hanya gula-gulanya aja. Kalau gula-gulanya aja kita pakein stopper tahun tua yang rodanya lebar, ini kurang ngeplak. Dalam arti kata kurang ngeplak, kurang pas di rodanya. Nah, kebanyakan dentiknya agak berat nanti ngoper gigi. Saya pernah ngalamin ship drum tahun muda pakai stopper tahun tua, agak berat ngoper gigi karena pernya terlalu ketarik, jadi ini lebih kenceng mengunci ke sininya. Sedangkan di tahun muda kalau pakai stopper sesuai bawaannya tuh lebih kecil rodanya, lebih enak ngoper-ngopernya. Seperti itu. Untuk fungsi sama aja. Tahun 83 kita pakai ship drum tahun muda bisa. Kita tahun muda mau pakai ship drum tahun tua bisa. Yang penting lengkap mekanismenya. Pakai ship drum tahun tua harus ada gotri, per, dan murnya harus lengkap pokoknya mekanismenya. Untuk capit udang kita bisa kawinin. Kita pakai stopper pakai ship drum tahun tua, capit udang 36L tahun muda bisa. Sebaliknya pun bisa. Kita pakai ship drum tahun muda, pakai capit udang 3M5 yang tua bisa. Normal-normal saja. Perbedaan mencoloknya untuk di gearbox sekarang. Nah, ini gearbox diproduksi, gearbox yang ini kita bahas bagian gearbox sekunder, yang bagian ke as roda depan ya, ke gear bagian depan. Seperti ini. Nah, ini sama-sama gearbox sekunder. Ini yang tahun muda, ini yang tahun tua. Dari kasat mata nggak ada beda. Kita bentuk sama. Nggak ada beda. Nah, sekarang kita jelaskan apa sih ini yang buat bedanya. Nah, di bagian as gearbox, as gear bagian depan. Nah, seperti ini. Coba lebih diperdekat kamera. Nah, ini untuk tahun 2002 sampai 2009. Ini seolah-olah ini bentuknya finishingnya kurang rapih. Jadi agak gerinjal-gerinjal kayak gini nih. Ini bawaan motornya tahun 2002 sampai 2009. Untuk tahun 80 sampai 2001 ini gearboxnya rapih finishingnya di ujung dratnya. Ini buat mur gear depan ya.
rapih. Ini membedakannya gampang. Jadi kalau om-om itu bongkar mesin, lihat masih dalamnya tuh masih bawaan apa udah ganti, gampang bedainnya. Ini dari tahun 80 sampai tahun 2001 seperti ini. Kadang-kadang kita dapatnya random, ada yang ada ulir bubutannya. Kebetulan saya nggak stok yang ada ulirnya di sini, ada garisan biasanya, ada bekas finishing bubut. Ini kebetulan nggak ada. Kebanyakan ini ditemuin di tahun 95-96. Seperti ini. Nah, ini bedanya yang tadi saya bilang. Ini tahun 2002 sampai 2009. Ini tahun 80 sampai tahun 2001. 80 sampai 2001 finishingnya lembut, bagus, lurus. Ya bisa dibilang masih made in Japan lah. Ini tahun 2002, bisa dibilang CKD juga, completely knockdown. Udah dibuat di Indonesia mungkin ya, tapi nggak tahu nih dibuatnya di mana. Finishingnya kayak gini, bagian burger depan memang kurang rapi. Untuk dari segi mata, tahun tua tahun muda, dari tahun 80 sampai 2009 ini jumlah mata sama aja, nggak ada beda. Bahkan RX 100 pun kalau nggak salah matanya sama, saya cek waktu itu. Nah, untuk mata. Untuk gearbox bagian primer alias as coupling, as rumah coupling, nggak ada beda, sama aja. Persis nggak ada beda. Nah, lebih jelas, lebih dekat. Ini bagian dari as couplingnya sama aja. Untuk dari segi mata semua persis sama aja. Nah, sekarang ngomong kalau mau kawinin gearboxnya, sekarang punya racking tahun tua pakai gearboxnya tahun muda bisa, asal satu set lengkap. Nah, PNP pokoknya pemakaian gearbox, mau racking tahun muda pakai tahun tua, racking tahun tua pakai tahun muda, PNP, nggak ada yang harus dirubah. Seperti itu. Nah, nih kita berdekat lagi coba Rik. Jelasnya untuk mata nggak ada beda. Nah, ini gearbox primer yang tadi ya. Ini perbedaannya kalau tahun tua ya, cuman ini bedanya tanda, secara fungsi semua sama, nggak ada beda. Untuk tahun tua ada garis-garis press kayak gini nih. Nah, ini pabrikannya ya. Untuk tahun muda polos, nggak ada apa-apanya di sini. Ini bagian lahar IXO ya, yang di crankcase kiri seperti ini. Jadi rekan-rekan kalau ingin merubah gearbox, bukan merubah ya, ibaratnya gearboxnya rusak dari punya motor tahun berapapun, RX series dari tahun 80 sampai 2009 semuanya bisa substitusi, asalkan mekanismenya lengkap, satu perangkat, nggak beda-beda. Untuk yang butuh juga gearbox, saya bisa sediain, layanin dari tahun berapa, dari tahun 80 sampai 2009 saya ready. Agan-agan untuk yang perlu bisa dikontak di kolom komentar, ada WhatsApp saya di kolom komentar. Dan butuh spare part racking lainnya bisa dicari. Nah. Udah cukup sekian dan terima kasih, makasih yang udah nyempetin nonton waktunya. Ditunggu video selanjutnya, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, ada kawan-kawan kita itu. Nah. Siap nih. Jangan lupa ya, buka fanspage-nya TMRC Bandung. Untuk yang kebingungan bisa bertanya ya, lanjut di kolom komentar, bisa WhatsApp langsung ke saya. Ada nomor WhatsApp di kolom komentar di video sebelumnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.